While I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Almaida dari kelompok 10 dan ini dia rekan-rekan saya. Halo semuanya, saya Ainul Basiro. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mandara Mandaswa. Salam kenal semuanya. Nah, itu dia rekan-rekan saya yang akan berdiskusi singkat pada video kali ini. Topik yang akan kami bicarakan yaitu tentang korupsi. Bagaimana kepemimpinan berbudaya korupsi, membiarkan kecurangan, kerusakan moral terlihat dari menteri atau pemimpin negara ini yang terbukti melakukan korupsi pada saat masa pandemi. Tentu kalian semua tidak asing dengan kata korupsi ini. Sebelumnya, saudari Ainul ataupun Amanda ada yang tahu apa itu korupsi? Wah, korupsi ya, tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa juga, extrajudicial action. Tindak pidana korupsi atau tipikor yang merajalela di tanah air Indonesia ini selama ini tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, mengubah pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Seperti itu mungkin definisi tentang korupsi bagi kami. Yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentu saja tidak salah, karena korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama pemerintah dan bangsa Indonesia. Oke, setelah kita tahu apa itu korupsi, kalian tahu tidak berapa ranking indeks korupsi di Indonesia? Oke, bicara mengenai ranking indeks korupsi di Indonesia, Transparency International Indonesia mengungkapkan indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 berada di skor 37, turun sebanyak 3 poin dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Sedangkan Corporation Perception Index Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan. Transparansi Internasional meneliti korelasi antara tingkat korupsi dan tanggapan negara-negara terhadap pandemi virus corona pada tahun 2020. Studi ini menyoroti dampak korupsi pada tanggapan pemerintah terhadap dan melihat bagaimana korupsi telah berdampak pada banyak negara dan hal investasi dalam sistem perawatan kesehatan dan sejauh mana norma dan lembaga demokrasi telah dilemahkan selama pandemi. Mendengar penjelasan yang telah dipaparkan oleh saudari Amanda, berarti ranking indeks korupsi di Indonesia merosot di peringkat 102 dari 180 negara yang terlibat. Nah, ada nih selama pandemi negara kita tercinta, Indonesia menghebohkan warganya karena adanya kasus korupsi. Ada yang tahu tentang apa itu? Sensasi selama pandemi ada kasus korupsi bansos yang membuat kita marah. Tentu saja kasus ini menjadi perhatian dan keprihatinan karena bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak akibat pandemi virus corona malah dikorupsi. Bayangkan Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah mendorong para vendor dengan uang cashback, di mana mereka meminta 10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Dan paket 900.000 ini untuk meringankan beban hidup rakyat dengan teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup ini. Sungguh ironis bukan? Seperti yang dijelaskan oleh Amanda, bukankah wajar bila kita marah? Sebab mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, pelaku korupsi bansos, akhirnya sudah dapat ketok palu. Dan dia divonis penjara 12 tahun dan denda 500 juta. Amat enteng bukan untuk ukuran apa yang sudah dirampasnya. Yang bikin gemas lagi adalah pertimbangan hakim meringankan hukumannya. Hakim meringankan saksi mantan Mensos Juliari Batubara di kasus korupsi bansos corona COVID-19 dengan berdahli bahwa selama ini Juliari dianggap sudah menderita karena dicaci, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Sungguh aneh bukan? Karena dalih tersebut seakan-akan masyarakat kita tidak memiliki rasa empati. Seakan pula rakyat yang jahat, seakan-akan kita yang kejam. Seram sekali bukan? Betul banget nih kata Alma. Nah, setelah pemaparan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, ada nggak ya cara mengatasi korupsi ini? Tentu saja ada. Yang pertama, perlu mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar.
Yang kedua, memperkuat transparansi pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Yang ketiga, tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau penjara bagi koruptor bukanlah merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas dasar kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberi pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi. Yang keempat, yaitu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Nah, itu dia teman-teman diskusi kita kali ini, dan kesimpulannya, meskipun pembatasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pembatasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan. Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Itu tadi diskusi singkat dari kelompok 10. Kami berharap apa yang telah kami jelaskan tadi teman-teman dapat memahaminya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini kepada teman-teman kalian semuanya, karena ini merupakan penilaian UTS bagi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi, saat ini Indonesia berada di salah satu negara dengan korupsi terbesar di dunia, bahkan di Asia pun. Dan penyakit korupsi ini sudah ada sejak lama. Entah mengapa, memang sampai sekarang Indonesia belum bisa keluar dari kasus korupsi. Entah karena moral oknum pejabat, atau karena Indonesia memang kekurangan orang-orang yang jujur. Sudah sejak lama, Indonesia merencanakan gerakan anti korupsi. Bahkan, dari bangku sekolah pun sudah mulai ditanamkan budaya anti korupsi. Namun nyatanya, tidak ada perubahan. Dari tahun ke tahun, masih saja ada korupsi yang nilainya semakin besar. Semua negara dihebohkan dengan munculnya virus COVID-19. Setelah mencoba bertahan sekuatnya, terlalu banyak cerita pedih untuk dibicarakan. Kita hanya berada di tengah badai ketakutan. Namun, hidup harus terus berjalan, apapun ceritanya. Virus tidak pernah mau tahu kelelahan kita semua. Berharap kepada para elit, jelas tidak cukup. Tetaplah bertempur dengan telapak tangan yang bertangkup. Mari mencatat segala yang memang layak untuk diingat, sembari menyongsong hari yang akan tiba dengan semangat. Apapun jenis dan besarnya korupsi sudah pasti tercela karena menggaruk hak warga. Apalagi dilakukan di masa penuh bencana ini. Koruptor, korban-korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Karena apa? Tentu saja karena hukum di Indonesia masih sangat lemah dibandingkan dengan hukum negara lain. Di Arab Saudi, penjual sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tangannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Bukankah kita sama-sama mengetahui mantan Menteri Sosial Juliari Batubara akhirnya sudah dapat ketok palu? Dia divonis penjara 12 tahun dan denda 500 juta. Amat enteng untuk melakukan apa yang sudah dirampasnya. Yang bikin gemas lagi adalah pertimbangan hakim meringankan hukumannya. Gara-gara selama ini Juliari dianggap sudah menderita karena dicaci, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Tentu wajar bila kita marah,
Pertimbangan hakim itu secara terbuka mempertimbangkan hukum dengan kehendak dan suara rakyat. Seakan-akan rakyat yang jahat, seakan-akan kita yang kejam. Pejabat adalah orang yang mengambil harta benda yang didikan negara dan rakyat sebagai satu perang belakang. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, namun beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk menang sana-sini, mengetil sana-sini. Di saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semua begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang sudah di PHK, yang karya bangkrut, yang penghasilannya merosot, tapi tetap mengurangi nafsu para pejabat rakyat yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uang ini untuk berbelanja barang-barang mewah, bahkan kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan pokok. Saat banyak orang berkelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat dengan teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Sejak awal dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarung lebih banyak kegentingan dan kedaruratan. Justru menjadi ruang baru untuk bertindak brutal, lebih banal, lebih berugalan, dan lebih tidak tahu malu. Kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegal, tambah frustasi, tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya, sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Masih ada harapan generasi-generasi muda yang berintegritas, karena kelak negeri ini akan dipimpin oleh generasi-generasi muda. Mari sama-sama berjuang untuk negeri ini dan bangun keberanian serta kejujuran mulai hari ini dan dari diri kita sendiri.